tidak boleh diserahkan kepada selain dari mereka. Tidak boleh diserahkan kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, diserahkan kepada orang-orang kafir. Nah, menyerahkan loyalitas kepada orang-orang kafir, hukumnya terbagi dua. Kadang bentuknya kafir keluar dari Islam, dan kadang bentuknya terhitung dosa besar. Kalau dia memberikan loyalitas kepada orang kafir yang bentuknya keluar dari Islam, itu diistilahkan dengan nama at-tawalli. Istilahkan dengan nama at-tawalli. Sama memberi loyalitas. Cuma kalimat tawalli itu memberikan loyalitas yang bentuknya penyandaran. Nah, bagaimana tawalli itu? Apa ukurannya? Yaitu dia cinta kepada kekufuran, dia cinta kepada ahli syirik, cinta kepada orang kafir, menolong orang kafir di atas orang yang beriman. Maksud dia tolong untuk menampakkan kekufuran di atas keislaman. Loyalitas yang seperti ini hukumnya kafir, keluar dari Islam. Nah, ini yang diinginkan dalam ayat-ayat seperti ya ayyuhalladzina amanu, seperti wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Siapa yang memberi loyalitas kepada mereka di antara kalian, maka dia itu termasuk dari mereka, termasuk dari orang kafir. Ini ukurannya, jadi harus diingat ukurannya. Loyalitas yang bentuknya kafir, kalau dia memberikan kecintaan, memberikan loyalitas, memberikan wala kepada orang kafir, sifatnya memang cinta kepada kekufuran, atau dia bantu orang kafir supaya kekufuran lebih tinggi di atas keislaman. Ini kafir, hukumnya keluar dari Islam. Jenis yang kedua dari loyalitas, menyerahkan loyalitas kepada orang kafir, yaitu bentuknya al-muwala. Kalimat al-muwala, muwalah itu memberikan loyalitas kepada orang kafir karena dunia mereka, ya, karena kerabat atau yang semisal dengan itu. Ya. Jadi ukurannya dia hanya karena dunia atau yang semisal dengannya, bukan karena ingin meninggikan kekufuran di atas keislaman, tak. Ya. Nah, ini loyalitas yang sifatnya dosa besar, tidak mengeluarkan dari keislaman. Sebab dalam Al-Quran dikatakan ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian jadikan musuhku dan musuh kalian sebagai wali-wali yang kalian memberikan kecintaan kepadanya. Kata para ulama, lihat di sini ya, jadikan wali-wali diberi kecintaan, tapi masih dipanggil dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Kalau begitu, loyalitas di sini tidak mengeluarkan dari keislaman. So, masih dipanggil dengan kalimat keimanan. Ya. Ya. Ukurannya itu tadi. Jadi harus dibedakan ini. Ya. Jadi penting pembedaan ini, khususnya di zaman sekarang ini. Ya. Orang yang senang mengkafirkan pemerintah atau mengkritik pemerintah, ya, baru muncul sesuatu, sudah dianggap loyalitas kepada orang kafir. Ini kufur. Ya. Nah, ada bentuknya. Kadang bentuk isti'anah, ya, minta tolong, dan minta tolong itu lain lagi hukumnya. Ya. Lain lagi hukumnya. Nabi SAW mengabarkan akan datang nanti suatu umat, mereka berperang, ya, umat Islam berperang dan dibantu oleh orang Nasrani. Jadi anggota pasukan orang Nasrani. Ya. Nabi kabarkan itu dengan suatu perjanjian. Para ulama, jumhur ulama mengambil pendalilan fikih dari situ, ya, boleh mengambil bantuan dengan syarat merasa aman darinya, ya, merasa aman dari makarnya. Dipahami ini? Itu syarat yang disebut. Jadi dipahami ketika terjadi misalnya peristiwa perang Teluk, ya. Oh ini Saudi Arabia dan Kuwait negeri kafir, sebab membiarkan Amerika masuk ke situ. Ya, memberikan pangkalan perang. Ini perkataan Ikhwanul Muflisin, ya, yang mereka yang tidak mengerti agama.
antara jenis-jenis ini. Oh, ini loyalitas ini. Loyalitas. Nah, kemudian juga peristiwa baru-baru ini. Ketika Kuwait memberikan pangkalan udara untuk menyerang Irak, itu dianggap sudah, ini negeri kafir. Maka harus dilihat dari jenis mana dia loyalitasnya. Harus dilihat apakah orangnya terpaksa atau tidak. Dan ini permasalahan yang para ulama telah memberi fatwa pada masanya. Tapi orang-orang yang punya penyakit dalam hatinya tidak bisa menerimanya. Karena itu harus ditahu rincian-rincian seperti ini. Lihat misalnya saudaranya jalan dengan temannya, ya. Ternyata temannya ini kafir. Oh, ini kamu kafir ini. Loyalitas kepada orang kafir. Ya. Maka harus dilihat dari sisi mana dia memberi loyalitasnya. Mungkin temannya kafir banyak duitnya karena duit aja mungkin. Ya. Atau atasannya mungkin. Ya, dalam kantor atau semisal dengan itu. Ya, kemudian dilihat apakah dia terpaksa atau dengan riba atau sesuatu yang lain. Dia semua punya hukum-hukum. Maka ini rincian penting di sini. Dari prinsip ketiga ini, penekanannya, siapa yang taat kepada Allah dan siapa yang taat kepada Rasul dan mentauhidkan Allah tidak boleh memberikan loyalitas kepada penentang Allah dan Rasulnya. Walaupun penentang Allah dan Rasulnya itu adalah karib kerabat yang paling dekat. Ya. Kemudian seorang Muslim, dan lihat di sini dalam ayat ya, setelah pengorbanannya, loyalitas seperti itu, maka diberikan keutamaan, balasan dari pengorbanan. Bukan main ini, keluarga dekatnya. Ya. Dia mampu untuk memutuskannya karena Allah dan Rasulnya. Maka disebutkan keutamaannya, ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka itulah ditetapkan dalam hati mereka keimanan. Wa ayyadakum bi ruhin min. Dan Allah menguatkan mereka dengan pertolongan darinya, bi ruhin min. Pertolongan, bantuan, ta'yid dari Allah. Ya. Nah, wa yadkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dan akan dimasukkan ke dalam surga mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya. Radhiyallahu anhum wa radu an. Mereka, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Ulaika hizbullah. Mereka inilah kelompok Allah. Ala inna hizballahi humul muflihun. Ketahuilah bahwa kelompok Allah, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Selesai pendahuluan yang kedua. Baik. Kata beliau dalam pendahuluan yang ketiga, i'lam arsyadakallahu li ta'atihi. Ketahuilah, mudah-mudahan Allah membuat engkau istiqamah, memberi petunjuk kepada engkau untuk istiqamah di atas ketaatan kepadanya. Kembali dalam pendahuluan yang ketiga ini, beliau mendoakannya. Nah, ini sekali lagi adalah talaffuh, lemah lembut dan menunjukkan kecintaan beliau terhadap orang-orang yang menghendaki kebaikan. Senantiasa dia doakan dengan doa yang baik, dan tentunya akan memberi manfaat kepada mereka di dalam kehidupannya. Kata beliau, i'lam, ketahuilah, arsyadakallahu li ta'atihi. Allah memberikan, mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepadamu, mewafahkan engkau istiqamah di atas ketaatan kepadanya. Annal hanifiyah millata Ibrahim. Sungguhnya al-hanifiyah yang merupakan agama Nabi Ibrahim adalah an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahu ad-din. Adalah engkau menyembah Allah satu-satunya, mukhlishan, dengan mengikhlaskan, lahu ad-din, agama hanya untuknya. Iya. Di sini beliau terangkan tentang Al-Hanifiyah. Al-Hanifiyah dari
kalimat Hanif yang bermakna agama yang dibangun di atas tauhid dan meninggalkan kesyirikan. Itu makna Al-Hanifiyah. Sungguhnya Al-Hanifiyah yang merupakan agama Nabi Ibrahim. Sini beliau akan terangkan apa itu Al-Hanifiyah yang merupakan agama Nabi Ibrahim. Yang mana Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Nabi yang kita diperintahkan untuk mengikutinya. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. Kemudian kami wahyukan kepada engkau, wahai Muhammad, supaya engkau mengikuti agama Nabi Ibrahim yang hanif, agama yang berada di atas tauhid dan condong meninggalkan kesyirikan. Jadi kita diperintah untuk mengikuti agama beliau. Dan agama Nabi Ibrahim adalah agama tauhid. Yang ditinggalkan oleh beliau dan akan kekal terus sampai pada keturunannya setelahnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam nasabnya itu kembali kepada Nabi Ibrahim sebagaimana yang akan diterangkan. Dan di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idh qala Ibrahim li abihi wa qawmihi innani bara'un mimma ta'budun. Dan ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayah dan kaumnya, sungguhnya saya bara', berlepas diri, benci, mimma ta'budun, dari apa yang kalian sembah. Saya berlepas diri dari seluruh sembahan kalian. Illa alladhi fatarani, kecuali Allah yang menciptakanku. Fa innahu sayahdin, sungguhnya Allah akan menunjukiku. Nah, kemudian di ayat setelahnya dikatakan wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Dan dijadikanlah hal ini sebagai kalimat yang kekal pada keturunan beliau. Menunjukkan bahawa millah Ibrahim adalah millah agama yang akan tetap sampai hari kiamat. Karena itu di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab merinci apa itu Al-Hanifiyah yang merupakan agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Dan mungkin ada yang bertanya, kenapa di sini hanya disebut Nabi Ibrahim? Bukankah seluruh para nabi di atas satu agama? Nah, jawabannya mungkin bisa dipahami dari apa yang saya sebutkan tadi, bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam dikhususkan dalam beberapa ayat supaya kita mengikutinya. Kemudian sisi yang kedua, kenapa dikhususkan beliau disebut di sini? Padahal agama para nabi sama. Sebab ahlul kitab itu juga mengaku mengikuti millah Ibrahim. Dan ahlul syirk di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau di zaman jahiliyah, orang-orang Quraisy, mereka juga menisbahkan dirinya kepada agama Ibrahim alaihissalam. Maka Syekh di sini ingin menetapkan bagaimana hakikat agama Nabi Ibrahim.
yang wajib kita ikuti. Ya. Saya katakan tadi ahli kitab mengaku mengikuti agama Nabi Ibrahim. Itu tertera dalam surah Ali Imran. Ya ahli kitab, lima tuhajjuna fi Ibrahim wa ma unzilat at-Taurat wal Injil illa min ba'di afala ta'qilun. Wahai ahli kitab, kenapa kalian berhujjah dengan Ibrahim? Padahal Taurat dan Injil tidaklah diturunkan kecuali setelahnya. Ya. Kemudian disebutkan di akhir ayat bahawa inna awlan nasi bi Ibrahim lalladina ittaba'uhu wa hadha an-nabiy walladzina amanu. Sungguhnya manusia yang paling berhak terhadap Nabi Ibrahim adalah orang-orang yang mengikutinya. Nabi ini dan Nabi ini yaitu Nabi Muhammad dan orang-orang yang beriman. Maka kita harus tahu apa agama Nabi Ibrahim itu. Dan di sini dikhususkan penyebutan Nabi Ibrahim karena sebab yang kita sebutkan itu tadi. Kata Syekh rahimahullah, "I'lam arsyadakallahu li ta'atihi." Ketahuilah mudah-mudahan Allah mewafahkan engkau di atas ketaatan kepadanya. Annal hanifiyah, sungguhnya al-hanifiyah yang merupakan agama Nabi Ibrahim, millat Ibrahim. Hanifiyah itu adalah an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahud-din, yaitu engkau menyembah kepada Allah satu-satunya, mukhlishan lahud-din, dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Ini agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Agama Nabi Ibrahim adalah agama tauhid, yaitu menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya, murni hanya untuk Allah, ikhlas hanya untuk Allah, bersih dari segala dosa atau bersih dari segala noda kesyirikan. Ini agama Nabi Ibrahim. Kemudian kata beliau, wa bidzalika amara Allahu jami'an nas. Dan dengan ini, dengan al-hanifiyah ini, Allah memerintah dengannya seluruh manusia. Wa khalaqahum laha, dan Allah menciptakan mereka kerana untuk itu, untuk beribadah hanya kepada Allah. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah saya menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Wa ma'na ya'buduni yuwahhiduni, dan makna beribadah kepadaku dalam ayat yaitu mentauhidkanku. Jadi agama Nabi Ibrahim ini adalah agama yang kita diperintah untuk mengikutinya. Seluruh makhluk diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikutinya. Dan itu misi dakwah setiap nabi dan setiap rasul. Misinya adalah misi tauhid. Wa ma arsalna min qablika min rasul illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami mengutus sebelum engkau wahai Muhammad seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepadanya bahawa tidak ada ilah, tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali saya, firman Allah, maka sembahlah saya. Di ayat yang lain, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Misinya sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Iya. Dan ini tujuan penciptaan manusia di muka bumi. Mereka dicipta untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka dicipta agar beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
diutus para nabi dan para rasul, dan diturunkan kitab-kitab. Semuanya adalah untuk mentahqiq, mewujudkan, menanamkan tauhid kepada makhluk, bahawa yang disembah itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, dan harus benci dan kufur kepada segala sesuatu yang disembah selain dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Setelah menjelaskan ini agama Nabi Ibrahim Al-Hanifiyah itu adalah engkau menyembah hanya kepada Allah satu-satunya dan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Kemudian beliau terangkan bahawa wajib, bahawa ini adalah perintah yang Allah perintahkan kepada seluruh makhluk, dan kerana inilah makhluk diciptakan. Kemudian beliau sebutkan dalilnya dari ayat Al-Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak saya menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Beribadah di sini ditafsirkan oleh beliau, wa ma'na ya'buduni yuwahhiduni. Makna beribadah kepadaku yaitu mentauhidkanku. Ini penafsiran dinukil dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa beliau berkata, apa saja di dalam Al-Quran kamu dapatkan u'budullaha, sembahlah Allah, itu maknanya wahhidullaha, maknanya tauhidkanlah Allah. Nah, kemudian kata beliau, wa a'zamu ma amara Allah bihi at-tauhid wa huwa ifradullah bil ibadah. Dan perintah yang paling besar yang Allah perintahkan dengannya, perintah yang paling agung yang Allah perintahkan dengannya adalah tauhid. Adalah tauhid. Apa itu tauhid? Diterangkan oleh beliau di sini, wa huwa ifradullah bil ibadah, yaitu menyendirikan, mengesahkan Allah di dalam peribadatan. Wa a'zamu ma naha anhu syirk, dan larangan yang paling besar yang dilarang oleh Allah adalah kesyirikan. Wa huwa, apa kesyirikan itu? Wa huwa da'watu ghairihi ma'ah. Kesyirikan itu adalah engkau beribadah atau beribadah kepada selain Allah bersama dengannya, bersama dengan Allah. Beribadah kepada selain Allah bersama dengan Allah, artinya mempersyirikatkan Allah dalam ibadah. Itu syirik. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya firman Allah Ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan kalian mempersyirikatkan sesuatu apapun dengannya. Di sini Syekh menekankan tentang perintah yang paling besar, perintah yang paling agung yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Syekh menjelaskan tentang larangan yang paling dilarang di dalam syariat. Beliau terangkan, wa a'zamu ma amara Allah bihi tauhid. Yang paling agung yang diperintah oleh Allah adalah at-tauhid, yaitu tauhid. Tauhid itu secara bahasa kembali dari kalimat wahhada yuwahhidu. Apa artinya wahhada yuwahhidu? Menjadikan sesuatu itu satu. Nah, dan tentunya sesuatu itu tidak menjadi satu kecuali kalau ada penafian dan ada isbat. Ada yang ditiadakan dan ada yang ditetapkan. Itu baru sempurna. Kalau menetapkan saja kadang tidak cukup. Ya. Karena itu tauhid ada nafi di dalamnya dan ada isbat. Menafikan, meniadakan segala yang disembah selain dari Allah, kemudian menetapkan bahawa yang disembah itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah tauhid.
Dan tauhid secara umum terbagi 3. Tauhid secara umum terbagi 3. Yang pertama tauhid ar-rububiyah. Tauhid ar-rububiyah. Tauhid rububiyah adalah ifradullah azza wa jalla fi af'alihi. Bi af'alihi. Mengesahkan Allah, menyendirikan Allah di dalam perbuatannya. Apakah itu di dalam mencipta, atau memberi rezeki, atau mengatur, menghidupkan dan mematikan, ini masuk dalam kandungan tauhid rububiyah. Rububiyah, Allah yang mencipta, Allah yang memberi rezeki, Allah yang menghidupkan dan mematikan, Allah yang mengatur seluruh makhluk, Allah yang memberi nikmat kepada makhluk. Ini tauhid rububiyah. Nah, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Hal min khaliqin ghairillah yarzuqukum minas sama'i wal ard? Apakah ada pencipta selain dari Allah yang memberi rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Ini tauhid yang pertama, tauhid rububiyah. Tauhid yang kedua adalah tauhid uluhiyah. Nah, ini definisi yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab ini. Huwa ifradullah bil ibadah, yaitu mengesahkan Allah di dalam peribadatan. Itu definisi tauhid uluhiyah. Bahwa yang disembah itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh memberikan penyembahan kepada selain Allah. Ya. Beda antara mengakui Allah yang mencipta, memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan, dengan mengakui bahwa Allah yang disembah. Ya. Ini beda. Yang pertama, yang mengakui bahwa Allah yang mencipta, memberi rezeki, ini tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah. Dan mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang disembah, ini adalah tauhid uluhiyah. Ini termasuk perkara dasar yang harus dipahami oleh setiap muslim. Jadi, yang pertama tauhid rububiyah, yang kedua tauhid uluhiyah, dan yang ketiga adalah tauhid al-asma wa sifat. Mentauhidkan Allah dalam nama-nama dan sifatnya. Bagaimana itu mentauhidkan Allah dalam nama-nama dan sifatnya? Yaitu kita memberi nama kepada Allah, mensifatkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disifatkan di dalam Al-Quran Al-Karim dan sebagaimana yang disifatkan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tetapkan hal tersebut. Ya. Kita tetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya untuk Allah, dan kita tiadakan apa yang ditiadakan oleh Allah dan Rasulnya, ditiadakan dari Allah, dinafikan dari Allah, tanpa ada mentakwilnya atau merubahnya atau membagaimanakannya atau yang semisal dengan itu. Ini tauhid al-asma wa sifat. Allah maha mendengar, as-sami. Allah yang maha mendengar. Nama Allah yang maha mendengar, terkandung di dalamnya sifat Allah mendengar. Kita tetapkan hal tersebut sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah. Ya. Tidak menyamakannya dengan makhluk. Ini global dalam tauhid asma wa sifat. 3 jenis tauhid: tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Ya. Di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ketika beliau menjelaskan tentang makna tauhid, beliau terangkan tentang makna tauhid. Beliau hanya menyebutkan tentang tauhid uluhiyah. Kata beliau, dan perintah yang paling agung yang Allah perintah dengannya adalah tauhid. Tauhid itu adalah mengesahkan Allah
menyendirikan Allah dalam peribadatan. Ini tauhid uluhiyah. Di sini oleh beliau ditafsirkan tauhid dengan ini, sebab ini adalah misi dakwah para nabi dan para rasul. Dan ujian terhadap para nabi itu pada tauhid uluhiyah. Adapun pada tauhid rububiyah, kaum musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui dan mereka mengakui bahwa Allah yang mencipta langit dan bumi, sebagaimana yang kita akan terangkan nanti pada tempatnya. Iya. Baik. Kemudian larangan yang paling besar. Iya. Jadi perintah yang paling agung adalah tauhid. Menyembah hanya kepada Allah. Sebab ini adalah penentu yang menentukan beruntung atau tidaknya seorang hamba. Yang menentukan hamba ini termasuk dari golongan yang beruntung atau merugi. Faminhum syaqiyyun wa minhum sa'id. Di antara mereka ada yang beruntung, di antara mereka ada yang merugi, dan di antara mereka ada yang beruntung. Dan yang menentukan dia masuk di dalam golongan penduduk neraka atau penduduk sorga. Fariqum fil jannati wa fariqum fis sa'ir. Satu kelompok di dalam sorga dan satu kelompok dalam neraka yang menyala-nyala. Dan tauhid ini, karena tauhid inilah diutusnya para nabi dan para rasul, diturunkannya kitab-kitab, tegaknya langit dan bumi, ditancapkannya timbangan pada hari kiamat. Semuanya adalah karena tauhid. Adalah perintah yang paling besar. Karena itu seorang hamba jangan sampai menyimpang di dalam masalah ini. Sebab kapan dia menyimpang dari masalah tauhid dan rusak tauhidnya, maka tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Nah, kemudian kata beliau, wa a'dhamu ma naha anhu asyirk. Dan larangan yang paling besar yang dilarang oleh Allah adalah kesyirikan. Apa itu kesyirikan? Beribadah kepada selain Allah bersama Allah. Jadi dia beribadah kepada Allah, beribadah juga kepada selain Allah. Itulah asyirk. Nah, dan kesyirikan ini adalah dosa yang paling besar. Inna syirka la zulmun azim. Sungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Wa man yusyrik billah faqad dhalla dhalalan mubina. Siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang sangat, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Dan pelakunya akan kekal di dalam neraka, waliyadu billah. Innahu man yusyrik billah faqad harrama Allahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sungguhnya barang siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah, maka telah diharamkan untuknya surga, dan tempat tinggalnya adalah api neraka, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Ini kesyirikan, dosa yang sangat besar. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ayyud dzambi a'zam, ya Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Kata beliau, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau menjadikan untuk Allah tandingan padahal Allah yang menciptakan kamu. Ya. Dan memang ini letak kurang adabnya manusia. Kalau dia berbuat kesyirikan, Allah yang menciptakannya, memberi rezeki kepadanya, tapi dia menyembah kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah, makanya disebut sebagai dosa yang paling besar. Dan dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtanibu as-sab'a al-mubiqat." Jauhilah 7 dosa yang menghancurkan. Yang pertama disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyirku billah, adalah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini dosa yang paling besar. Ya. Setelah menyebutkan bahawa tauhid adalah perintah yang paling agung
dan kesyirikan adalah dosa yang paling besar. Setelah itu beliau sebutkan dalilnya. Wa dalilu qauluhu ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan kalian mempersyirikatkan dengannya sesuatu apapun. Syai'an. Sini kalian sesuatu apapun. Ya. Syai'an. Dalam konteks bahasa Arab dikatakan nakirah. Kalimat nakirah yang belum bisa dipastikan kemana. Ya. Kalau dia datang, kalimat nakirah ada di dalam konteks penafian, itu menunjukkan mana umum. Jadi artinya, dan jangan kalian mempersyirikatkan kepada Allah sesuatu apa saja umum, tanpa terkecuali. Nah, baik, selesai pendahuluan yang ketiga dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala tentang Al-Hanifiyah. Hanifiyah adalah agama millah Nabi Ibrahim, yaitu menyembah Allah satu-satunya dengan mengikhlaskan agama untuknya. Ini adalah perintah Allah kepada seluruh makhluk, dan makhluk diciptakan karena itu. Ya, perkara yang paling besar yang diperintah oleh Allah adalah tauhid, dan larangan yang paling besar yang dilarang adalah kesyirikan. Ini kesimpulan dari pendahuluan yang ketiga. Tiga pendahuluan ini, pendahuluan yang sangat agung sekali. Andai kata seorang Muslim memahaminya dan menerapkan di dalam kehidupannya, insyaAllah ta'ala dia termasuk orang-orang yang beruntung. Iya. Kemudian setelah menyebutkan pendahuluan, sekarang beliau akan menjelaskan tentang salah satu usul, tiga landasan pokok. Iya. Tiga landasan pokok. Mula-mula beliau sebutkan secara global tiga landasan pokok ini. Setelah itu beliau akan menyebutkan tiga landasan pokok tersebut secara terperinci dengan dalil-dalilnya. Kata beliau rahimahullah ta'ala, فَإِذَا قِيلَ لَكَ مَنْ أُصُولُ الثَّلَاثَةُ الَّتِي يَجِبُ عَلَى الْإِنسَانِ مَعْرِفَتُهَا. فَإِذَا قِيلَ لَكَ, apabila dikatakan kepadamu, مَنْ أُصُولُ الثَّلَاثَةُ, apakah tiga landasan pokok, allati yajibu 'alal insani ma'rifatuha, yang wajib 'alal insani, atas manusia, ma'rifatuha, untuk mengetahuinya. Faqul, maka katakanlah, ma'rifatul abdi rabbahu, yaitu seorang hamba mengenal, mengilmui tentang siapa Rabbnya, wa dinahu, dan seorang hamba mengenal, mengilmui apa agamanya, wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, dan dia juga mengenal, mengilmui tentang siapa nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tiga landasan pokok. Iya, disebutkan oleh Syekh secara global. Setelah itu beliau akan menyebutkan rincian. Al-usul itu landasan, dasar. Ya, kalau dirinci apa itu makna dasar? Dasar itu adalah sesuatu yang dibangun perkara di atasnya. Itu kan dasar. Fondasi adalah sesuatu yang dibangun di atasnya, atau perkara yang dibangun di atasnya sesuatu yang lain. Itulah dasar, asas, fondasi. Okay. Bagikan pohon, dia adalah batangnya yang bercabang darinya. Iya, itu kalimat tauhid. Jadi apa tiga landasan pokok? Apa itu al-usulul tsalatsa? Dikatakan fa idza qila laka, apabila dikatakan kepadamu. Sini beliau bawakan dalam bentuk tanya jawab. Ya. Apabila dikatakan kepadamu siapa Rabbmu, maka kamu jawab begini. Beliau bawa dengan bentuk ini sebagai peringatan bahwa ini perkara adalah perkara yang memang nanti kita akan ditanya seperti ini. Ya. Dan pertanyaannya nanti di alam kubur. Pasti setiap insan akan ditanya dengan tiga pertanyaan ini.
Bukan cuma kaum muslimin saja yang ditanya. Yang ditanya di dalam alam kubur tentang 3 pertanyaan, 2 orang kafir ditanya. Sebab dalam sebagian riwayat ada kafir, ada fajir. Ada yang fajir, muslim tapi berbuat dosa, dan ada yang kafir, kafir keluar dari Islam. Bahkan lebih dari itu, para ulama juga menguatkan bahawa 3 pertanyaan ini berlaku bukan pada umat Islam saja, tapi pada seluruh umat. Ya. Pada seluruh umat. Akan tetapi pertanyaan tentang siapa nabimu itu kembali kepada nabi dari setiap orang atau setiap dari umat tersebut. Maka beliau sebut dengan rincian seperti tanya jawab, ya, untuk mengingatkan bahawa konteksnya tanya jawab nanti, dan pasti setiap insan akan ditanya dan dia harus menjawabnya. Harus menjawabnya. Dan ini menunjukkan kepada kita satu pelajaran, bahawa di dalam menyebarkan ilmu, memberikan ilmu, itu kadang dengan bentuk penyampaian dan kadang dalam bentuk tanya jawab. Kadang menyampaikan dan kadang bertanya, kemudian ada jawaban. Dan bentuk tanya jawab itu punya keistimewaan dari beberapa sisi. Ya. Di dalam menanamkan suatu ilmu kepada murid yang belajar. Sebab dilalui bersama. Apabila dilemparkan satu pertanyaan, maka orang-orang akan berpikir untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pada saat berpikir, berarti dalam keadaan siap untuk menerima, dalam keadaan segar berpikir memang. Begitu masuk jawaban, dia menerimanya dengan baik dan akan lebih menancap di dalam dirinya. Ya kan? Beda dengan orang yang hanya sekedar mendengar penjelasan, belum tentu penjelasannya masuk. Ya. Tapi coba kalau ditanya, setiap masalah yang akan disampaikan dibentuk dalam bentuk tanya jawab, insyaAllah dia ingat. Cuman ini 2 gaya penyampaian yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kadang bertanya kepada para sahabatnya, ya, ada satu pohon. Pohon ini perumpamaan seorang muslim, tidak gugur daun-daunnya, ya, bermanfaat bagi manusia. Apakah pohon itu? Nah, para sahabat sibuk cari jawabannya. Nah, dan banyak lagi pertanyaan-pertanyaan beliau, ya, kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Ini termasuk uslub di dalam menanamkan ilmu. Seorang pendidik yang baik, kalau ia mempelajari dari sunnah Nabi bagaimana cara mendidik, maka dia akan mendapatkan pendidikan Rasulullah, ada pendidikan yang paling sempurna. Dan cara beliau adalah cara yang paling penuh dengan hikmah. Ya. Maka di sini dibawakan dalam bentuk tanya jawab. Fa idza qila laka, apabila dikatakan kepadamu, apa 3 landasan pokok yang wajib atas setiap insan untuk mengetahuinya, untuk mengilmuinya? Apa itu 3 landasan pokok itu yang wajib kita ketahui? Faqul, maka katakanlah, ma'rifatul abdi rabbahu. Katakan, 3 landasan pokok itu adalah seorang hamba mengenal Rabbnya. Ini yang pertama. Seorang hamba mengenal Rabbnya. Wa dinahu. Dan seorang hamba mengilmui tentang apa agamanya. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Seorang hamba mengenal siapa? Nabinya. Ya. Mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia harus mengenal siapa Allah Subhanahu wa ta'ala yang merupakan sembahannya, penciptanya, ya, Rabbnya. Kemudian harus dia kenal agamanya. Ya. Yang di dalam tuntunan, yang di dalam agamanya, tuntunan kehidupannya. Dan dia harus kenal Nabinya yang merupakan perantara antara makhluk dan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini 3 landasan pokok. Jadi wajib kita mengilmui, mengenal siapa Allah, kemudian apa agamanya, dan siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini globalnya. Setelah itu oleh Syekh dirinci masalah ini. Beliau mulai dari landasan yang pertama, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu beliau ikutkan dengan mengenal agamanya. Ma'rifatul dinil Islami bil adillah, mengenal agama Islam. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Baik. Kata Syekh rahimahullahu taala, "Fa idza qila laka," apabila dikatakan kepadamu, "Man rabbuk?" Siapakah Rabbmu? Faqul, maka katakanlah, "Rabbi Allahu." Rabbku adalah Allah. Alladzi rabbani, yang mentarbiah saya. Iya. Wa rabb jami'al alamin bi ni'amihi, mentarbiah seluruh alam, seluruh makhluk dengan nikmat-nikmatnya. Wa huwa ma'budi, dan dialah Allah, dan dia Allah adalah sembahanku. Laisa li ma'budun siwahu, saya tidak mempunyai sembahan selainnya. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Wa kullu ma siwa Allahi alamun, dan segala sesuatu selain dari Allah itu adalah alam. Wa ana wahidun min dalikal alam, dan saya adalah salah satu dari alam tersebut, salah satu dari makhluk tersebut. Ya, alam di sini diterangkan ya oleh Syekh definisinya. Alam itu adalah segala sesuatu selain Allah. Berarti apa? Makhluk. Ya kan? Cuman kalau bahasa Indonesia alam ya alam ini. Nah, identik kepada pencipta dan manusia tidak masuk ke dalamnya. Dan asalnya diambil dari bahasa Arab. Cuman bahasa Arab itu sendiri seperti yang diterangkan oleh Syekh di sini. Segala sesuatu selain dari Allah itu namanya alam.